Puji nama Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita boleh datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita pada pagi hari ini. Ya, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini, kita mau tanggalkan, kita mau taruh semuanya itu di belakang dulu. Kita mau fokus pada pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita kasih siapkan hati dan pikiranmu pada pagi hari ini.
Tuhan banyak mengalami hal-hal yang terjadi di setiap kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau boleh bertindak atas setiap kehidupan kami pada pagi hari ini. Kau yang melihat setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Dengan sepenuh hati kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang memuliakan Mu Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan. Supaya kami tetap percaya Tuhan bahwa Kaulah satu-satunya Tuhan di atas segala-galanya Tuhan. Beracara Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, mujizat Tuhan boleh terjadi atas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya otoritas Tuhan boleh bekerja atas setiap kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan Kau Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Pujian ini Tuhan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan boleh berkenan di hadapan Kau Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, layakan kami Tuhan, supaya kami boleh melihat mujizat Tuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracara oleh Tuhan dari awal kesenangan hingga berakhirnya Tuhan. Ibadah kami ini Tuhan di dalam tangan-Mu kami serahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan Yesus. Kau sertai mereka Tuhan. Kiranya mereka boleh sampai di tempat ini bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami mau Tuhan pagi hari ini hanya nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Kami mau sambut berkat Tuhan di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yang kita kemuliaan buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan ya. Kita boleh hadir bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Ya, meskipun ada beberapa dari teman kita, jemaat kita, pengerja yang ikut karnaval pada pagi hari ini. Ya, kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap mereka, boleh memberkati acara dengan baik pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan, mari Bapak Ibu coli kanan kirinya katakan Tuhan Yesus kita luar biasa. Tuhan, haleluya. Ya, kita mau agungkan nama Tuhan, kita mau besarkan nama Tuhan di pagi hari ini. Ya, kita angkat pujian kita akan besarkan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan
Tapi di nama Tuhan Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali semuanya. Ya, haleluya. Ya, kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan hati persembahan kita. Sebelum kita memberikan, kita mau berdoa dulu. Haleluya, puji nama Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami, sekarang kami sampai selalu melayani Tuhan. Layaklah Engkau dimuliakan dari tempat ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, membesarkan nama-Mu. Semua karena kemurahan dan kasih dan karena pertolongan Tuhan yang ajaib, sehingga kami bisa beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Juga sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Boleh terlaksana di tempat ini, bahkan sampai keluar ya Tuhan. Berkati Tuhan pelayanan di keramaian hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan kami ini boleh dipakai berguna untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau memberkati setiap tangan yang memberi. Tuhan kuduskan ya Tuhan. Baik yang belum bisa memberi, Tuhan juga Kau memberkati Bapa. Setiap kami yang memberi dengan sukacita dan kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan kita mau berpujian kita. Hatiku. Hatiku menyanyi
kita akan masuk untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan dibawakan oleh hamba-Nya untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, kami mengundang setiap kita mau fokus, kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan dibawakan oleh hamba-Nya untuk kita semua. Kita mau percayakan bahwa Tuhan boleh bekerja atas setiap kehidupan kita, terlebih
Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau saat ini juga hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Engkau hadir Tuhan, Engkau memberikan kemenangan bagi setiap kami. Karena roh yang ada dalam hidup kami adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan dalam hidup kami akan mendapatkan kemenangan yang bilang-bilang Tuhan. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kepada-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan itu menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya juga Tuhan, hari ini kami akan siapkan hati kami untuk kembali ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau persembahkan hati yang terbaik Tuhan kepada-Mu untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang ditaburkan hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar menghasilkan sesuatu yang indah dalam hidup kami, mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini dapat hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami jemaat-Mu, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan firman Tuhan yang membangun, yang menguatkan, menghibur, dan meneguhkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, ada oknum, ada kuasa kegelapan yang ingin mencuri perhatian kami. Kami mau patahkan kuasa iblis, kuasa roh jahat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami izinkan hanya kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hidup kami, hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Haleluya. Ya, hari ini ada jemaat kita yang ada yang sakit, ada yang ikut karnaval ya. Ya, Tuhan juga selalu menyertai setiap jemaat yang hari ini belum dapat hadir bersama kita. Haleluya. Hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, sebab Dia sungguh-sungguh dan teramat baik bagi setiap kita, amin. Sehingga oleh karena kasih dan anugerahnya kita masih boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Saudara, tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, kita tidak bisa sampai hari ini, saudara. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan hari ini, yaitu saya akan ambil dari kitab 2 Tawarik ya. Kitab 2 Tawarik pasal 7 ayatnya yang ke-14. Mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Ya, ini ayat firman Tuhan sudah saya sampaikan di KUL tadi malam, tapi saya rindu juga kita memiliki pemahaman dan pengertian yang sama akan firman Tuhan, sehingga saya perlu menyampaikan berulang saudara yang kasih Tuhan, supaya benar-benar kita menangkap isi hati Tuhan yang harus kita lakukan hari-hari ini. Di tengah-tengah bangsa kita sedang menghadapi sesuatu yang penuh dengan persoalan pergumulan bangsa kita ya. Mari kita baca 2 Tawarik 7 ya, ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Dan umatku sebentar. Kenapa berubah? 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, berdasarkan dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya memberi tema khotbah saya dengan tema
mencari marilah next Bang. Nah, tema kita ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita mencari wajah Tuhan. Bilang kanan kirinya, mari kita mencari wajah Tuhan. Ya, jadi jangan hanya cari handphone aja ya. Bangun tidur langsung cari handphone, ya kan? Langsung scroll. Ya, nggak terasa sudah setengah jam, 2 jam ya, nggak terasa tanpa kita mencari Tuhan. Jangan pagi-pagi juga langsung cari kopi. Mana kopi? Atau teh? Mana apa lagi cari? Jangan cari-cari masalah juga. Udah pagi-pagi cari-cari masalah, udah berantem ya, suami istri udah berantem gara-gara pagi-pagi, gara-gara handuk lah, gara-gara apa, sebenarnya Tuhan. Ya, tapi hari ini kita belajar, marilah kita mencari wajah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita yang menghadapi situasi-situasi yang sulit, Bapak Tuhan, menghadapi pergumulan yang sulit, saudara, mari kita belajar. Yang kita utamakan, yang kita cari adalah Tuhan, saudara, bukan yang lain, saudara. Ya, oleh karena itu hari-hari ini, saudara kasih Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, beberapa hari ini kita mendengar, ya, kita melihat, kita menyaksikan bagaimana keadaan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Saya yakin dan percaya semuanya mengikuti perkembangan yang ada di bangsa kita. Betul apa? Salah. Semuanya mengikuti ya. Semuanya mengikuti. Di mana di bangsa kita Indonesia ini beberapa hari yang lalu, bahkan mungkin juga hari-hari ke depan, sudah kasih Tuhan, ini masih ada gelombang-gelombang demo ya, demonstrasi yang besar-besaran yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Khusus di Jakarta, saudara. Kita melihat demo yang begitu luar biasa. Ya, ada lagi di Jawa Barat kemarin, sudah kasih Tuhan, sampai Pak Gubernur ya turun langsung bagaimana meredam kemarahan atau demonstrasi yang ada sampai pagi, saudara, sampai bubar, saudara. Itu luar biasa. Di Jogja juga, saudara kasih Tuhan, saya juga melihat dan menyaksikan bagaimana Sultan juga sama turun dan menenangkan masa yang berdemo, saudara. Masih ada di Sulawesi, saudara, ya, di Makassar dan di beberapa tempat yang lain ada demonstrasi yang begitu luar biasa, saudara. Nah, gelombang demonstrasi tersebut disertai dengan apa? Dengan tindakan-tindakan anarkis. Kita sudah melihat, sudah mulai chaos, saudara yang kasih Tuhan, di mana tindakan-tindakan anarkis ini juga dilakukan oleh para demonstran, ya, bagaimana mereka yang memukuli aparat keamanan yang mengamankan, saudara. Mereka melempari batu, saudara. Mereka mengejek, mengolok-olok, saudara. Dan juga anarkisme ini juga dilakukan oleh aparatur juga, saudara. Oleh keamanan, saudara. Oleh aparat keamanan, ya, di mana ada tindakan pembakaran di sana, ada tindakan pemukulan, bahkan apalagi ya, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, saudara. Ada beberapa yang meninggal, saudara, ya. Dengan demonstrasi ini luar biasa. Ada korban jiwa ya yang meninggal, saudara. Ada beberapa yang meninggal, saudara. Bahkan juga ada kerugian yang diakibatkan sikap atau tindakan oleh para demonstrasi ini dengan cara membakar, ya. Kita saksikan ada gedung DPRD yang ada di Makassar itu ludes, saudara. Mobil-mobil ludes, saudara, kasih Tuhan. Di Senen pun tidak luput itu stasiun itu namanya, itu ya, dibakar. Artinya apa? Ada kerugian di sana. Ya, bangsa kita sudah susah, sudah sulit, saudara kasih Tuhan. Tapi dengan situasi ini, ya pasti tambah sulit, saudara, yang dikasih Tuhan, ya. Dalam situasi seperti ini, saudara, ya, bangsa kita menggambarkan, ya, kita mendapat gambaran bahwa situasi ini menggambarkan bahwa bangsa kita sedang tidak ada dalam keadaan yang baik-baik saja, saudara. Kita harus menyadari bagaimana keadaan bangsa kita saat ini, saudara. Ya, lalu bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, melihat, mengetahui
akan keadaan bangsa kita Indonesia yang seperti ini, saudara? Apakah kita akan berdiam diri? Apakah kita tidak melakukan sesuatu atas bangsa yang kita cintai ini? Tentu kita sebagai orang percaya tidak bisa tinggal diam, saudara. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita punya tugas, punya peran, saudara, yang harus kita lakukan supaya bangsa ini bisa kembali kondusif, saudara. Bagaimana bangsa kita ini bisa kembali aman, ya, kembali lagi tertib, saudara, dan aktivitas bisa berjalan dengan normal dan bangsa ini diberkati Tuhan. Kita mau lihat apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai umat Tuhan. Ya, next, Bang. Kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7, saudara. Ya, firman Tuhan ini mengatakan begini: usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Ya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara guys Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan, saudara guys Tuhan, oleh Nabi Yeremia, saudara, kepada bangsa Israel pada waktu apa? Pada waktu mereka berada di pembuangan, saudara. Bangsa Israel karena pemberontakan mereka kepada Tuhan, karena dosa-dosa yang mereka lakukan, mereka mengalami pembuangan. Mereka semua diangkut ke dalam pembuangan, saudara, sebagai tawanan. Dan Tuhan berfirman kepada mereka bahwa Tuhan akan melepaskan mereka, Tuhan akan mengembalikan mereka setelah 70 tahun mereka mengalami pembuangan. Baru Tuhan bawa mereka kembali kepada bangsa Israel, saudara. Ya, nah, bangsa Israel ketika ada di dalam pembuangan itu, saudara, ada dua sikap, saudara. Bagaimana mereka ada berusaha untuk memberontak raja yang menguasai mereka. Ada orang-orang yang mau berusaha untuk melawan raja, saudara, dengan kekuatan mereka. Tetapi firman Tuhan katakan supaya mereka tidak melawan raja, ya, di mana mereka dibuang, tetapi supaya mereka berdoa, ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan punya waktu untuk memulihkan bangsa Israel. Tuhan punya waktu untuk mengembalikan bangsa Israel dari pembuangan ke Israel, saudara. Dan untuk waktu yang sudah Tuhan tentukan, Tuhan mau, saudara, bangsa Israel itu menjadi berkat di mana mereka dibuang, saudara. Ya, untuk apa? Supaya mereka juga turut serta untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka tinggal. Setiap masing-masing mereka berada di kota-kota, mereka dibuang, saudara. Supaya supaya mereka turut menyejahterakan kota, saudara. Mereka perlu melakukan sesuatu untuk kebaikan di mana mereka tinggal, saudara. Dan tentunya mereka diperintahkan untuk berdoa untuk di mana kota di mana mereka tinggal, saudara. Nah, di dalam hidup kita, saudara, kita ini bukan orang buangan, saudara. Bangsa Israel sekalipun mereka dibuang di negeri asing, saudara, Tuhan perintahkan untuk berdoa untuk bangsa itu, untuk kota yang mereka tinggali, supaya diberkati Tuhan. Karena kesejahteraan kota di mana mereka tinggal itu menentukan juga kesejahteraan, kebahagiaan, dan hidup bangsa Israel diberkati Tuhan. Nah, kita ini bukan hidup dalam bangsa buangan, saudara. Saya 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa Tuhan sudah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kita. Kita ini sudah dianugerahi dengan kemerdekaan yang begitu luar biasa. Tapi saya juga mau katakan bahwa kemerdekaan itu bukan berarti menghilangkan persoalan, bukan menghilangkan segala tantangan, saudara. Sekalipun kita merdeka, masih kita akan menghadapi pergumulan dan tantangan yang ada, dan itu harus kita hadapi. Tapi tanpa kemerdekaan yang Tuhan berikan, maka kita tidak akan bisa berbuat lebih lagi atas bangsa kita, saudara. Oleh karena itu kan saya percaya kita ini adalah bangsa
yang bukan sedang dibuang, tapi kita benar-benar adalah warga Indonesia asli. Amin. Kita jangan merasa bahwa kita ini karena orang cap kita minoritas lalu kita adalah warga negara golongan kedua. Enggak ada, saudara. Kita sama di mata hukum, saudara. Kita punya hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang lain. Kita juga punya tanggung jawab yang sama atas bangsa kita Indonesia, saudara. Oleh karena itu, ya saya yakin dan percaya kalau Tuhan saja memerintahkan orang Israel untuk mendoakan di mana mereka dibuang, saudara. Bangsa yang melawan mereka, saudara, yang menaklukkan mereka. Apalagi kita sebagai warga Indonesia yang benar-benar adalah warga Indonesia asli. Kita mencintai tanah air kita, amin. Kita mencintai tanah air kita, amin. Saudara, kalau kita mencintai, pasti kita tidak akan berdiam diri untuk bangsa kita ini. Kita pasti akan melakukan sesuatu bagi bangsa kita, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tentu sebagai umat Tuhan kita tidak dapat berdiam diri begitu saja. Kita harus melakukan sesuatu bagi bangsa kita, supaya bangsa kita senantiasa mendapat perlindungan, supaya bangsa kita mendapat berkat dari Tuhan. Kita mau berdiri bagi bangsa kita Indonesia. Kita mau berdoa bagi bangsa kita Indonesia agar Indonesia senantiasa diberkati oleh Tuhan, agar bangsa Indonesia ditolong oleh Tuhan dan dapat keluar dari setiap persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan dalam situasi bangsa kita yang sedang dalam persoalan ini, yang sedang dalam gejolak yang begitu luar biasa? Yang dapat kita lakukan adalah melakukan apa yang firman Tuhan katakan di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 tadi, saudara, yang mengatakan ini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Kita rindu Indonesia dipulihkan, amin. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia bagi kemuliaan Tuhan, saudara. Nah, apa yang kita perlu lakukan? Next, Bang. Ya, ini ada 3 hal yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya, saudara. Ya, kita nggak usah turun ya untuk berdemo, saudara. Sekarang ini situasinya lagi memanas, saudara, lagi kacau. Kita nggak usah menambah panasnya suasana, saudara. Ya, kita harus tahan ya komentar-komentar kita, kata-kata kita, saudara, untuk bangsa ini. Karena apa? Hati-hati menggunakan kata-kata ini, saudara. Karena apa? Kalau kita lihat, kita analisa, saudara, apa yang terjadi di bangsa ini tidak lepas dari perkataan-perkataan ya pejabat atau pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini, saudara, yang merasa yang menyakiti hati rakyat itu, saudara. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Alkitab juga mengatakan bahwa melalui mulut kita, melalui perkataan kita, itu kita ditentukan mau mati atau mau hidup, itu ditentukan oleh perkataan kita. Maka kita hati-hati, saudara, mengeluarkan statement dalam hidup kita, saudara, supaya apa? Perkataan kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita mau melepaskan berkat bagi bangsa Indonesia, Tuhan. Ya, hal yang kita lakukan adalah, yang perlu kita lakukan saat ini untuk Indonesia adalah, yang pertama, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Dan yang kedua, kita datang menaikkan doa dan mencari wajah Tuhan. Ya, dan yang ketiga, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal yang pertama tadi, dalam situasi seperti ini, saudara, kita perlu datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Ya, Indonesia ini, saudara yang kasih Tuhan, kalau mau dipulihkan Tuhan, mau diberkati Tuhan, itu ditentukan juga bagaimana dengan sikap anak-anak Tuhan, sikap orang percaya ya yang ada di bangsa Indonesia ini. Apakah kita ini mau datang kepada Tuhan mewakili bangsa Indonesia ini seperti seperti Abraham ya, pada waktu Tuhan mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora kan, Abraham ini kan bersafaat untuk kota ini supaya tidak
dimusnahkan. Saudara kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu kalau mau bertindak melakukan sesuatu, saudara, itu mempertimbangkan hidup orang percaya, hidup orang benar. Dan bangsa ini juga memerlukan kita, saudara, sebagai orang-orang percaya yang peduli atas bangsa kita. Nah, sebagai umat Tuhan kita harus menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan dan memberkati bangsa ini. Oleh karena itu kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang sanggup memberkati dan memulihkan bangsa kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah di bangsa Indonesia sudah banyak orang pintar? Saudara, di Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar, saudara. Di Indonesia ini tidak kekurangan orang pandai, saudara. Banyak orang yang pandai, orang yang pintar, saudara, di bangsa Indonesia ini. Dan di Indonesia ini juga sudah banyak orang yang hebat, saudara. Banyak sekali, ya. Banyak orang hebat di Indonesia ini yang juga diakui secara internasional. Banyak sekali diakui kehebatannya, saudara. Bahkan Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang kaya akan kekayaan alam yang luar biasa. Kalau dikalkulasi, kalau dihitung, kekayaan alam Indonesia itu sangat-sangat besar. Yang menjadi pertanyaannya, apakah semuanya itu sudah menyejahterakan bangsa kita Indonesia? Pertanyaannya adalah, apakah semuanya itu sudah menjadikan Indonesia lebih baik, saudara? Belum, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, Indonesia yang diperlukan bukan hanya orang pintar. Indonesia bukan hanya memerlukan orang yang pandai, orang yang hebat, bukan hanya kekayaan alamnya yang luar biasa, tetapi Indonesia perlu Tuhan. Amin. Ya, Indonesia perlu Tuhan. Kita itu harus sadari, saudara. Jangan sampai dengan keberadaan bangsa Indonesia, ya bangsa ini sombong di hadapan Tuhan. Banyak orang pintar, banyak profesor, banyak doktor, saudara. Ya, kekayaan alam selalu digembar-gemborkan. Indonesia itu Indonesia yang kaya, saudara. Tetapi ingat, saudara, itu tidak bisa menentukan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik, saudara, kalau tanpa campur tangan Tuhan dalam bangsa ini, saudara. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hanya oleh karena pertolongan dan belas kasihan Tuhanlah bangsa Indonesia akan diberkati dan dipulihkan. Amin. Saudara, oleh karena itu kita juga sebagai umat Tuhan harus percaya, saudara, harus benar-benar mengimani bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menolong bangsa kita, saudara. Mungkin masa orang Kristen hanya berdoa dan berdoa saja. Ya, jangan remehkan doa, saudara. Jangan remehkan doa. Kalau tadi yang saya bilang, usahakanlah kesejahteraan Bapamu, itu firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia. Saudara, memang mereka berdoa dan berdoa, saudara. Dan Tuhan itu mengerjakan dan melakukan hal yang ajaib dalam bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel itu di mana setelah Tuhan menetapkan ya waktu untuk memulihkan, mereka dipulihkan dan mereka bisa kembali ke bangsa Israel lagi, saudara kasih Tuhan. Nah, bangsa Indonesia butuh Tuhan. Oleh karena itu kita perlu datang merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk meminta belas kasihan Tuhan atas bangsa kita ini, agar Tuhan memulihkan keadaan bangsa kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita mengamati berita hari-hari ini, saudara, kerusuhan yang terjadi, demonstrasi yang terjadi, memang ada masalah-masalah sebelumnya, saudara. Tapi demonstrasi yang begitu besar itu dipicu dengan beberapa statement, saudara, ya. Dia mengatakan ada ya dengan kata tolol, ya saudara. Dengan ada yang mengatakan bahwa buruh itu sebagai beban negara. Ada beberapa statement yang yang melukai rakyat Indonesia, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita jangan menambah lagi dengan perkataan kita untuk hal yang negatif di bangsa kita. Kita harus lepaskan berkat atas bangsa kita. Amin. Haleluya. Datang, kita sebagai umat Tuhan, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, akui bahwa hanya Tuhan yang sanggup memulihkan Indonesia. Tuhanlah yang berdaulat atas Indonesia, saudara. Bukan orang-orang yang punya jabatan, saudara. Kita lihat, saudara, orang-orang pintar, ya, ternyata kekayaan
kedudukan saudara itu tidak bisa menjamin menyelamatkan seseorang, saudara. Enggak, saudara. Ya. Itu yang pertama, datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita jangan sombong, ya. Kita harus mewakili bangsa Indonesia ini, ya, di hadapan Tuhan untuk merendahkan diri, ya, di hadapan Tuhan, supaya Tuhan pulihkan bangsa kita. Dan yang kedua adalah datang berdoa dan mencari wajah Tuhan. Tapi datang dengan merendahkan diri itu adalah bicara tentang sikap hati, saudara. Ya, kita sebagai orang percaya harus punya sikap hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kita tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa, saudara. Dan yang kedua adalah datang berdoa dan mencari wajah Tuhan. Ya, selain datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menyadari bahwa kita ini memerlukan Tuhan untuk memberkati dan memulihkan bangsa kita. Kita perlu datang kepada Tuhan untuk membawa bangsa ini dalam doa kita. Amin. Sudah membawa doa bangsa kita di dalam setiap doa kita? Sudah. Haleluya. Ya, ini ada tindakan otomatis harus bawa keadaan bangsa kita. Ya, kita perlu datang kepada Tuhan untuk membawa bangsa ini dalam doa. Baik itu dalam doa kita secara bersama, ya, maupun dalam doa-doa pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan, agar Tuhan memulihkan, agar Tuhan memberkati bangsa kita Indonesia. Jangan hanya dikomentarin, jangan hanya dilihat saja. Kita doakan bangsa kita ini supaya apa? Supaya Tuhan pulihkan, ya, supaya keadaannya tidak semakin parah, saudara. Ambil waktu untuk berdoa bagi bangsa kita, agar Tuhan menyatakan kasih-Nya, agar Tuhan menyatakan berkat-Nya atas bangsa kita Indonesia yang kita kasih ini. Oleh karena itu orang percaya harus senantiasa mendoakan bangsa ini, ya, agar selalu diberkati Tuhan. Jangan lupa di dalam doa-doa pribadi kita bawa, ya, selain nanti kita juga berdoa secara khusus untuk bangsa kita Indonesia, supaya apa? Supaya ke depan keadaannya tidak semakin parah. Karena dikatakan bahwa belum bisa diprediksi apa yang terjadi untuk beberapa hari ke depan, saudara. Tetapi kita percaya bahwa kita punya Allah yang berdaulat. Amin. Kalau kita berseru kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan akan kerjakan sesuatu yang luar biasa atas bangsa kita, sehingga Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup berkati bangsa kita. Dan yang ketiga, saudara, ya, yang ketiga adalah berbalik dari jalan yang jahat, saudara. Seringkali persoalan datang, seringkali pergumulan datang itu karena dosa, saudara. Di dalam Alkitab, di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kisah-kisah bangsa Israel, selalu penyebab dari masalah itu kebanyakan adalah dosa. Saudara kasih Tuhan, bangsa ini mengalami banyak masalah, banyak pergumulan juga karena dosa yang dilakukan bangsa ini. Di bangsa ini masih ada banyak korupsi terjadi, ada ketidakadilan yang terjadi, saudara. Ya, terjadi di bangsa ini, saudara. Oleh karena itu dosa yang begitu besar yang dilakukan oleh bangsa inilah yang menjerumuskan bangsa ini kepada apa? Ke dalam persoalan-persoalan yang ada, saudara. Demonstrasi terjadi karena apa? Karena ada hal-hal yang menyakiti hati rakyat, saudara. Ada sesuatu yang membuat rakyat marah atas sikap pejabat, pemimpin atas bangsa negeri ini, saudara. Kebijakan-kebijakan yang tidak memihak rakyat kecil, saudara. Oleh karena itu kita mau berdiri atas bangsa ini, supaya bangsa ini dilawat oleh Tuhan, amin. Supaya bangsa ini mengalami pertobatan, saudara. Supaya bangsa ini mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Makanya Injil harus diberitakan supaya setiap orang mengenal Yesus, mengenal kebenaran itu, supaya Indonesia benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Makanya kita sebagai gereja Tuhan gak bisa tinggal diam, saudara, duduk manis. Kita harus ambil peran, saudara. Beritakan Injil, selesaikan amanat agung Tuhan Yesus, saudara. Supaya apa? Setiap orang mengenal kebenaran dan semua orang hidup dalam kebenaran, saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perlu
berdoa untuk bangsa ini supaya ada lawatan Tuhan terjadi atas bangsa Indonesia, ada pertobatan besar-besaran terjadi atas bangsa Indonesia, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Tuhan, ya, berbalik. Tapi kita juga jangan hanya mendoakan, ya, bangsa kita supaya berbalik dari dosa, tapi kita pribadi juga harus meninggalkan kejahatan kita, amin. Meninggalkan dosa kita. Kita harus menghampiri Tuhan. Terlebih dulu kita harus bertobat dari segala dosa kita, saudara. Kita mau supaya bangsa kita dilawat, supaya bangsa kita bertobat. Kita dulu yang harus bertobat. Kita dulu harus yang berubah, saudara. Supaya doa kita tidak terhalang oleh Tuhan, oleh tembok yang yang menghalangi doa kita, saudara. Oleh karena itu, saya sebagai gembala di tempat ini, saudara Tuhan, walaupun kita mungkin keberadaan kita masih kecil, saudara, tapi ingat kita punya tugas untuk memberkati bangsa Indonesia ini dengan doa kita, amin. Next, Bang. Ya, mari kita berdoa, saudara ya. Ya, yang pertama itu untuk para pendemo agar tertib, tidak anarkis dan dikuasai iblis, saudara. Kita harus berdoa hari-hari ini. Boleh saja orang berdemo menyatakan pendapat, menyatakan masukannya, saudara. Tapi kita juga harus berdoa supaya mereka ketika menyampaikan aspirasi mereka, mereka tidak berbuat anarkis. Ya, mereka tidak dijadikan dan diperalat oleh kuasa iblis. Kita doakan mereka. Kita menghargai mereka yang melakukan demonstrasi, tapi kita juga harus perlu berdoa buat mereka supaya apa? Supaya mereka tidak diperalat oleh kuasa iblis, saudara, untuk berbuat anarkis yang merugikan, yang merusak bangsa ini, saudara. Itu pokok doa yang pertama. Kita harus berdoa untuk para pendemo agar tertib, tidak anarkis dan dikuasai iblis. Yang kedua, saudara, agar para pendemo murni, tidak disusupi provokator, jahat dan pengacau, saudara. Setiap gerakan, saudara, apalagi mengerahkan massa yang begitu banyak, pasti ada orang-orang yang mengambil keuntungan di dalamnya. Saudara, ada orang yang benar-benar murni memperjuangkan aspirasi masyarakat, rakyat Indonesia, tetapi ada orang-orang, kelompok-kelompok yang ingin mencuri kesempatan, ya, di dalam kesempitan itu, saudara. Untuk apa? Untuk kepentingan mereka, saudara. Ini hati-hati. Oleh karena itu kita perlu doakan, saudara, agar apa? Pendemo dia bisa murni, tidak disusupi oleh provokator yang jahat dan pengacau, saudara. Pokok doa yang ketiga adalah doakan aparat keamanan TNI Polri bertindak profesional dan humanis sehingga tidak ada korban lagi, saudara. Ya, tugas tanggung jawab seorang TNI Polri itu berat, saudara. Apapun yang dilakukan itu negatif, apalagi Polri, ya. Kita juga melihat mereka juga bagian dari masyarakat Indonesia. Tapi karena ada oknum-oknum yang melakukan sesuatu yang tidak baik, jadi semuanya kena, saudara. Mau yang baik, mau yang jahat, dipukul rata semua. Ya kan, kita melihat itu yang paling depan yang masih muda-muda, saudara, baru lulus itu kan dijadikan tameng, diejek-ejek, dicolek-colek begini. Kamu masuk polisi, belum bayar berapa, gitu ya. Ya, belum ditimpukin, saudara. Mereka juga ada nyawanya, saudara, kan? Ditimpukin masa nggak bisa melawan. Ya, melawan salah, nggak melawan ini sampai salah, saudara, kasih Tuhan. Berat mereka. Ya, kita nggak boleh membenci juga, saudara. Aparat juga dibutuhkan untuk menjaga negara ini, saudara. Dan saya nggak, ini hati-hati juga ya. Sekarang ada zamannya AI, orang bisa membuat video dan menyebar berita hoax juga. Hati-hati, kita jangan sampai men-share dan langsung menerima begitu saja, saudara. Saya melihat ada juga yang polisi ditimpukin dengan batu sampai sekarang ini. Saya nggak tahu itu benar apa di kasus ini atau di kasus yang lain, saudara. Artinya mereka juga punya, saudara, hak untuk hidup, hak untuk membela diri, saudara. Oleh karena itu kita doakan aparat keamanan kita, saudara, TNI, Polri, saudara, supaya mereka juga bisa bertindak profesional, humanis, ya, saudara, sehingga tidak ada korban lagi, sehingga memicu adanya gelombang demo yang lebih lagi karena ditunggangi dengan kepentingan, saudara. Ya. Yang keempat, saudara,
Kita berdoa agar masyarakat tenang dan tertib, tidak melakukan penjarahan ataupun merusak, saudara. Ya, kita lihat ya, setelah ada demo, ada tindakan anarkis, pengerusakan, pembakaran, sudah mulai masyarakat menjarah. Besi-besi ditambikin, aduh, di videoin semuanya, itu di videoin, aduh bawa besi, ada yang bawa apa semuanya, ya. Barang-barang dijarah, saudara. Ya itu sudah kasih Tuhan. Mulai ya, masyarakat udah mulai kacau, udah kehilangan tujuannya, udah nggak memperjuangkan aspirasinya yang kepentingannya sendiri, saudara. Mengeruk keuntungan di balik kekacauan yang ada. Ya, kita berdoa untuk masyarakat supaya tenang, tertib, tidak melakukan penjarahan ataupun merusak, saudara. Kita berdoa agar daerah-daerah tetap aman, tidak terpengaruh demo, tidak meluas, saudara. Ini udah mulai di daerah ya, di Jakarta. Ada yang lebih parah itu di Makassar, ya kan? Kantor DPRD hangus, ya. Benar-benar ludes itu kantor DPRD, saudara. Bahkan mobil puluhan habis, dan sana juga ada korban jiwa juga, saudara. Malah di daerah yang lebih parah, saudara. Ya, yang lebih parah, saudara. Oleh karena itu kita perlu terus berdoa supaya daerah-daerah tetap aman, saudara, tidak terpengaruh dan demonstrasi tidak meluas, saudara. Hanya tangan Tuhan yang sanggup menolong bangsa ini, saudara, supaya nggak chaos, saudara. Kalau bangsa ini sampai chaos, saudara, kita juga yang repot, saudara. Saat ini nggak ada demo aja udah susah, saudara. Belum ada kerusuhan aja udah susah, apalagi ditambah dengan kerusuhan, pasti kondisinya akan lebih sulit, akan lebih susah, saudara. Oleh karena itu, jangan pernah berdiam diri. Ya, bawa doa bangsa kita ini kepada Tuhan, saudara. Nah, kita juga doakan supaya presiden dan kabinet membuat tindakan bijaksana dan berpihak pada rakyat. Ini nggak mudah, saudara. Yang untuk mengambil keputusan bagi pemerintah kita, saudara. Ya, bagaimana mereka harus tetap melakukan apa yang menjadi visi dan misi mereka, tetapi ada hal-hal yang juga menabrak mungkin keinginan rakyat, saudara. Oleh karena itu kita perlu berdoa supaya apapun yang diputuskan, kebijakan apapun yang diambil pemerintah, itu semuanya bisa menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, saudara, mari kita berdoa untuk siasat iblis dipatahkan. Ya, pasti kekacauan itu sumbernya itu iblis, saudara. Karena iblis itulah yang kuasa gelap itu hanya datang untuk membunuh dan membinasakan, saudara. Bangsa Indonesia, saudara kasih Tuhan, ingin dirusak oleh iblis, saudara. Oleh karena itu siasat iblis perlu kita patahkan. Gereja Tuhan harus bersatu hati berdoa untuk lawatan Tuhan bagi Indonesia, saudara. Jadi kita jangan berdiam diri untuk keadaan saat ini. Bawa bangsa kita kepada Tuhan. Ya, doa-doa kita itu sangat mempengaruhi situasi dan kondisi bangsa kita ini, saudara. Oleh karena itu, mari cari wajah Tuhan. Ya. Pak, ngapain saya berdoa untuk bangsa Indonesia? Masalah saya juga udah banyak, saudara. Ya, jangan fokus sama diri sendiri, saudara. Kita juga perlu peduli bangsa ini. Karena kalau bangsa ini tidak baik, kita akan lebih tidak baik, saudara. Tetap cari wajah Tuhan, ya, untuk bangsa ini, dan cari wajah Tuhan untuk setiap pergumulan dan masalah kita. Amin. Haleluya. Maka apa yang firman Tuhan katakan? Ya, di baris yang saya kasih warna kuning, ya. Nah, ketika umat Tuhan ini, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri ini, saudara. Kita percaya ketika kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Amin. Tuhan pasti mendengar doa kita. Kalau kita berdoa untuk bangsa ini supaya Tuhan mengampuni dosa ini, Tuhan pasti mengampuni, saudara. Dan saya yakin dan percaya, kalau Tuhan mengampuni bangsa ini, Tuhan mengasihi bangsa ini,
Tuhan juga akan memulihkan bangsa kita Indonesia. Kalau bangsa kita pulih, saudara, bangsa kita diberkati Tuhan, maka kita anak-anak Tuhan juga akan diberkati Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, mari kobarkan api doamu untuk bangsa kita Indonesia. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan kita menyanyikan Damailah Indonesiaku. Ayo kita semua bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita mau berdoa secara khusus untuk bangsa Indonesia ini, supaya Tuhan pulihkan, Tuhan berkati bangsa ini. Haleluya. Haleluya. Indonesia
kami mematahkan setiap kuasa-kuasa iblis Tuhan, golongan-golongan yang ingin memanfaatkan mereka Tuhan untuk kepentingan mereka. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap masa yang menyampaikan aspirasi mereka benar-benar murni menyampaikan aspirasi mereka Tuhan. Kami berdoa untuk aparat keamanan Indonesia, baik itu TNI, Polri, Tuhan berkati mereka, berkati ketabahan, kekuatan dan hikmat untuk menghadapi para demonstran Tuhan, supaya mereka Tuhan dapat bertindak baik Tuhan, bertindak profesional, bertindak humanis Tuhan. Kami berdoa juga para demonstran supaya mereka boleh memperlakukan dengan baik para penjaga keamanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia supaya tetap tenang Tuhan, tetap tertib dan tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis, bahkan penjaraan-penjaraan Tuhan. Kami tolak segala kuasa-kuasa kegelapan yang menguasai mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang ada di Indonesia ini Tuhan juga tetap berkati supaya ada kondusivitas Tuhan, ada keamanan supaya tidaklah ada lagi demo-demo lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat atas bangsa kami, atas setiap wilayah Indonesia dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin kami dan presiden baik kabinet yang ada. Tuhan Kau berkati mereka Tuhan, supaya mereka bisa mengambil kebijaksanaan, bisa mengambil keputusan yang adil, yang baik Tuhan, dan berpihak kepada rakyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberikan roh takut akan setiap pemimpin kami Tuhan, supaya mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik Tuhan. Kami tahu Tuhan, di balik semua kekacauan ini tidak mungkin tidak ada keterlibatan kuasa gelap dan setan iblis Tuhan. Dan kami mau patahkan setiap siasat iblis Tuhan. Kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu Tuhan lebih besar dari apapun Tuhan. Kau yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Hamba berdoa di setiap gereja-gereja yang ada, supaya kami tetap bersatu untuk berdoa bagi bangsa kami ini, untuk memberkati bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Indonesia ada di hati-Mu Tuhan, Indonesia ada pikiran-Mu Tuhan, Indonesia ada dari rancangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Indonesia akan dilawat Tuhan, Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan nama Tuhan, nama Tuhan yang akan ditinggikan dan diagungkan di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Biarlah firman-Mu ini Engkau tanamkan, Kau meteraikan dalam setiap hati kami, supaya kami memiliki beban untuk bangsa ini Tuhan, untuk membawa bangsa ini terus ke hadapan-Mu Tuhan, ke hadirat-Mu. Sebab hanya Engkau yang sanggup menolong bangsa kami, hanya Engkau yang sanggup pulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kita boleh beribadah semua karena kasih Tuhan. Ya dulu dan tangan-tangan yang diberkati, dan lebih lagi kita berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya semuanya baik-baik saja, karena Tuhan yang punya kendali atas bangsa dan negara kita. Puji Tuhan. Saya sapa semuanya yang kata shalom. Dengan selamat beribadah dan puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang setia boleh datang beribadah. Terima kasih buat namanya Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bertugas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu yang menjadi pengumuman kita adalah hari Rabu ada Rabu Ceria untuk anak-anak, hari Kamis ada PUL 2, hari Sabtu, Jumat itu ada BES 100 Mandiri. Nanti ada Bapak Ibu yang sudah kemarin Bapak Gembala sudah ada minta untuk boleh datang bersama-sama untuk seminar ini. Kita boleh nanti sama-sama di Lipo Cikarang. Kemudian untuk hari Sabtu MBPG ditiadakan Bapak Ibu karena sampai saat ini situasinya belum kondusif juga. Kemudian ada GC dan juga ada PUL 1 untuk di hari Sabtu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan.
Hari Minggu kita mengucap syukur, kita akan masuk kembali di bulan September, di bulan yang baru. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tetaplah kita berjaga-jaga, karena hari-hari ini bukanlah semakin baik, tetapi kita percaya bersama dengan Tuhan ada pertolongan dan kekuatan. Kita terus berdoa juga buat anak-anak terkasih kita. Ada Adil dan Gio yang sedang sakit, juga ada Fer yang saat ini masih di rumah sakit. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati dan memulihkan. Ya, mari Bapak Ibu, kita akan kembali memberikan persembahan kita untuk persembahan pembangunan. Kita akan pujian Damai Indonesiaku, Damai Indonesiaku. Menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di akhir Agustus semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap suka dan duka yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami Tuhan, di dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam gereja kami, bahkan dalam bangsa kami Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur Bapa, dan kami berterima kasih Tuhan kalau hari ini Bapa kami boleh beribadah di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini Bapa. Kembali kami diingatkan sebagai umat-umat-Mu Tuhan, untuk kami boleh datang di hadirat-Mu, merendahkan diri Bapa, menaikkan doa kami kepadamu Tuhan atas bangsa yang kami kasihi ini Tuhan. Dan kami juga sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami terus berdoa untuk keluarga kami, rumah tangga kami. Biarlah roh pertobatan terus ada dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami nama-Mu selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang sudah menabur kebenaran firman Tuhan. Terus urapi hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu sebagai suami, urapi sebagai seorang ayah, bahkan sebagai gembala Tuhan. Tuhan terus memberkati roh wibawa karisma, tanda ajaib, tanda mujizat terus menyertai hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini Tuhan. Kami tahu ada banyak tantangan yang dihadapi Bapa, tetapi kami bersyukur Engkau Allah yang membela, Engkau Allah yang menuntun kudus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bersama dengan keluarga kami menyerahkan hamba-Mu kepadamu Tuhan. Maka siang hari ini Bapa, kami juga menyerahkan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau melihat kami Tuhan, hati kami yang terdalam Bapa.
Kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, Tuhan memberkati kami Tuhan di siang hari ini Bapa. Ada banyak masalah pergumulan yang kami hadapi Tuhan, tetapi kami percaya ada Yesus yang membawa kemenangan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini, kami memiliki masalah dan pergumulan, kami mau bawa kepadamu Tuhan, yang kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk memberkati kehidupan kami. Kami yang sakit di siang hari ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah pulihkan dan sembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang membela kehidupan kami Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan kami Tuhan, setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan kami datang beribadah kepadamu. Kami tahu Tuhan ketika kami datang beribadah, Tuhan akan memberkati kehidupan kami Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bertolonglah Engkau sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun mungkin sampai hari ini kami belum melihat mujizat Tuhan, kami belum menerima setiap jawaban doa kami Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, ada waktu yang indah, yang termanis, yang terbaik yang Tuhan anugerahkan bagi kami menerima setiap jawaban doa yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa buat setiap umatmu yang hadir pada siang hari ini. Kami juga berdoa Tuhan setiap umatmu yang belum hadir siang hari ini, apapun Tuhan dimanapun mereka berada, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, teristimewa Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak terkasih kami Bapa, untuk Gio dan Adia saat ini sedang sakit Tuhan. Bapa, dari tempat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan Tuhan anugerahkan bagi kedua anakmu ini Bapa. Kami juga terus berdoa menyerahkan anak terkasih kami Vera Tuhan saat ini masih terbaring di rumah sakit. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah anakmu ini boleh sehat dan kembali ke rumah Tuhan. Dia boleh bersekolah seperti biasa, karena nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibu terkasih Cici Tuhan saat ini juga sedang sakit Bapa. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Kami juga terus berdoa untuk ibu terkasih kami Ibu Diana Senambela Tuhan. Terus Tuhan kerjakan pemulihan demi pemulihan. Bahkan mungkin yang saat ini kami ada sakit di tempat ini, mungkin di rumah kami Tuhan, kami berdoa keluarga besar kami mungkin yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan kuasa kesembuhan Tuhan alirkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk tempat ibadah kami di tempat ini, rumah doa ini kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati tempat ini Bapa, sehingga melalui tempat ini banyak jiwa dimenangkan kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati tetangga depan kanan kiri belakang Tuhan, kehadiran kami Tuhan menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk karangannya kehormatan dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Bekasi juga kehormatan dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa bangsa kami saat ini sedang tidak baik-baik saja Tuhan, tetapi kami percaya ada Allah yang luar biasa, Allah yang menjadikan langit dan bumi, bahkan Allah yang membentuk Indonesia ini Bapa. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan mengalir atas bangsa dan negara kami, pemulihan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan boleh bangsa yang memuliakan nama Tuhan, bangsa yang mengagungkan nama Tuhan. Kalau saat ini Bapa ada demonstrasi Tuhan, mengenai kerusuhan di tengah-tengah bangsa kami, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau ambil alih atas bangsa Indonesia kami Tuhan. Engkau ambil alih atas seluruh umat-Mu yang ada di Indonesia Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah bangsa kami Tuhan semakin dipulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga bangsa kami, Engkau melindungi bangsa kami, keamanan politik, sosial, ekonomi. Tuhan memberkati bangsa kami, presiden kami memberkati, wakil presiden memberkati Bapa, semua jajaran yang ada Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan memberkati, dari tingkat yang tertinggi sampai terendah Tuhan memberkati Bapa. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan, dari berbagai denominasi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk satu hati, satu jiwa, satu roh Tuhan, berdoa untuk bangsa kami. Biarlah kami Tuhan boleh semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk berbagai gereja yang saat ini mengadakan ibadah Tuhan, atau mungkin juga mereka tidak bisa beribadah seperti kami hari ini. Kami berdoa Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap pemimpin gereja kami dari GBI Tuhan yang ada, baik dari sinode Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka Tuhan, kuasa-Mu memberkati kehidupan mereka dalam pelayanan mereka Bapa. Maka setiap pengerja yang ada di tempat ini Tuhan juga memberkati kami Tuhan. Biarlah kami terus boleh melayani dengan takut akan Tuhan, melakukan
Tuhan yang menjaga dan Tuhan yang melindungi kami. Tuhan memberkati pekerjaan usaha kami Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami Bapa. Tuhan berkati seluruh keluarga kami Tuhan. Dan hari ini Bapa kami rindu Bapa, apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, sehingga membawa kebaikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat siang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan kami boleh beribadah Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan untuk sepanjang bulan depan yang ada di tengah depan kami Tuhan untuk September. Tuhan juga yang menjaga. Tuhan yang berkati kami dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang melimpah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Dan kami tahu Tuhan, doa kami jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu Tuhan kami sama-sama berdoa dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan, dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semua karena pimpinan, penyertaan, dan pertolongan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi umatmu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan kembali kepada pekerjaan, usaha, dan aktivitas mereka. Biarlah Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anaknya tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati dan percaya katakan amin.